Profesor Edy Omar Syarif Hiyari, terlepas dari kontroversi yang melekat pada dirinya dipercaya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo dan kembali menjadi Wakil Menteri Hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya itu, memiliki latar belakang kuat sebagai akademisi, dirinya dipercaya untuk memegang kasus-kasus besar yang ada di negeri ini, termasuk kasus kopi sianida di tahun 2016 dan sengketa Pilpres di tahun 2019. Sebagai ahli hukum pidana, Presiden Prabowo Subianto memberikan tantangan kepada Edy Hiyari untuk menuntaskan permasalahan hukum yang ada di Indonesia, termasuk judi online yang hingga saat ini belum juga tuntas permasalahannya. Bersama saya Aya Nufus, inilah 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Edy Omar Syarif Hiyari, sosok pria kelahiran Maluku 10 April 1976 ini sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia. Menjadi guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2010, Edy Hiyari dipercaya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM oleh Joko Widodo pada Desember 2020. Kepercayaan atas sepak terjang Edy Hiyari diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo pun tanpa ragu membawa Edy ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Hukum sejak Oktober 2024. Sebagai ahli hukum, Edy Hiyari juga tak jarang dipercaya sebagai saksi dalam kasus-kasus besar yang menyita perhatian. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso di tahun 2016, kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama hingga sengketa Pilpres 2019. Kini Edy ditantang merubah stigma masyarakat yang enggan bertumpu dengan hukum di Indonesia. Dengan segudang pengalaman, mampukah Edy Hiyari membenahi hukum Nusantara? Senang sekali akhirnya saya bertemu dengan Pak Edy lagi. Pak, apa kabar nih? Saya baru tahu ternyata Bapak gemar tenis ya? Saya main tenis sejak tahun 2000. 2000? Jadi sudah 25 tahun, hampir 25 tahun. Oktober 2000 saya mulai main. Apakah ini kunci kesuksesan seorang Edy Hiyari? Nggak tahu juga. Tapi seru sekali Pak, ini kita langsung aja ke intinya. Yang paling menarik soal Anda adalah Anda ini berawal dari seorang akademisi begitu ya. Kemudian juga masih sampai sekarang guru besar hukum pidana di Universitas Gadjah Mada. Nah terus juga waktu itu di era pemerintahannya Pak Jokowi, ya kan, Wakil Menteri juga di Hukum dan HAM. Sekarang lagi menjabat di era pemerintahannya Pak Prabowo sebagai Wamenkum. Sebenarnya apa sih yang spesial dari seorang Edy sehingga menjadi bagian vital untuk penegakan hukum Indonesia? Saya sendiri tidak tahu ya tentunya. Saya kira Pak Jokowi punya penilaian tersendiri dan saya yakin pula Pak Prabowo punya penilaian tersendiri. Hanya saja saat diminta oleh Pak Jokowi sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, waktu itu meminta membantu Pak Yasona dengan ada beberapa penekanan untuk segera mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan itu kemudian bisa terrealisasi pada 6 Desember 2022 dan diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tetapi sebelum itu ada beberapa undang-undang juga yang menjadi sasaran, antara lain adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana pada saat itu saya memang ditunjuk sebagai ketua tim pemerintah. Dan ketika Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, beberapa hari sebelum itu saya memang dipanggil di Kartanegara dan beliau meminta saya untuk membantu Pak Supratman Andi Akta sebagai Menteri Hukum. Dan tentunya memang ini persiapan KUHP yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, jadi tinggal setahun lagi kita harus menyiapkan beberapa perangkat aturan hukum baik dalam bentuk undang-undang,
peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Ya. Dan yang paling menarik adalah Anda ini dilihat publik sebagai beberapa kali begitu ya, hadir sebagai saksi ahli, baik di sidang-sidang besar nih, mulai dari sengketa Pilpres, kemudian juga Kopi Sianida ya waktu itu. 2016. 2016. Apakah ini menjadi, background Anda ini yang menjadi mungkin hal yang spesial dari seorang Edi Hiary hingga akhirnya berada di posisi? Saya tidak tahu juga ya, kan itu penilaian publik. Tapi saya mulai diminta keterangan sebagai ahli itu sejak tahun 2006 ya. Jadi berbagai kasus pidana tentunya. Dan juga kalau ada pengujian di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ketentuan pidana maupun 2 kali dalam sengketa Pilpres baik 2019 maupun 2024 saya memang diminta untuk memberikan keterangan ahli. Oke. Tapi Pak, hingga saat ini sebenarnya saya sebagai jurnalis gitu ya melihat bahwa kritikan dari masyarakat Indonesia ini pada hukum Indonesia ini lagi jadi perhatian sekali khususnya untuk koruptor. Tanggapan Anda seperti apa? Ya begini, korupsi itu adalah extraordinary crime karena dia kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu penanganannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa. Dan saya kira komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi itu tidak diragukan lagi ya. Karena memang apalagi statementnya waktu itu ya Pak. Persis dalam beberapa kali statement, namun memang ada penafsiran yang keliru ketika misalnya beliau mengatakan pengampunan terhadap koruptor. Betul, korupsi itu adalah extraordinary crime, dia adalah kejahatan luar biasa. Namun memberantas dan membasmi korupsi, kita juga harus mengikuti tren internasional. Artinya apa? Kita berorientasi tidak lagi pada keadilan retributif yang hanya menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, tetapi juga berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Statement Bapak Presiden Prabowo bahwa memberikan pengampunan terhadap koruptor itu adalah dalam konteks keadilan restoratif, dalam pengertian bahwa ya kalau dia mau mengembalikan dan lain sebagainya, kita akan ampuni. Tetapi jangan lupa bahwa keadilan restoratif ini tidak menanggalkan, tidak meniadakan keadilan korektif. Jadi kalau dia tidak mengembalikan tetap diproses, dia mengembalikan juga tetap diproses, yang sudah terlanjur dijatuhi pidana ya tetap tidak akan diberi pengampunan lalu tiba-tiba dibebaskan begitu. Yang akan masuk pada proses hukum juga tetap diproses, bahkan yang sementara dalam proses hukum juga tetap diproses. Jadi keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Bapak Presiden Prabowo itu tidak mengesampingkan keadilan korektif. Itu tren internasional. Artinya kita lihat dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, itu juga mengatakan bahwa membasmi korupsi yang efisien dan efektif itu tidak hanya follow the suspect, tapi juga follow the money. Nah, statement Presiden itu adalah dalam konteks follow the money. Tapi kan sekarang ada juga yang pengambilan aset, banyak kontradiktifnya di publik adalah ini efek jerahnya mana nih? Tanggapan Anda seperti apa? Ya kembali lagi ya, jadi kalau kita melihat sebetulnya para koruptor itu dalam tanda petik mereka lebih baik mendekam di dalam penjara bertahun-tahun daripada mereka dimiskinkan. Itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu di dalam konteks penanganan korupsi di Indonesia baik yang dilakukan oleh Polri, oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi sebetulnya sudah on the right track dalam konteks konvensi PBB mengenai anti korupsi, tidak hanya mengejar pelaku tapi juga mengejar uangnya. Ya, jadi perampasan aset itu sebetulnya sudah ada. Jadi jangan dikatakan bahwa kita tidak ada perampasan aset, ada. Meskipun saya mengoreksi istilah perampasan aset ya, karena di dalam konvensi PBB mengenai anti korupsi itu dia menggunakan istilah asset recovery. Asset recovery itu berarti pemulihan aset. Jadi dia tidak, pemulihan aset itu tidak hanya di-trace, kemudian di-freeze, disita, dirampas, tetapi kemudian itu dikelola. Jadi bagaimana hasil kejahatan itu dikelola dalam pengertiannya dirampas oleh negara, kemudian dimasukkan ke
kas negara lalu kemudian dikelola tidak lain dan tidak bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Yang paling menarik juga Pak, kalau kita bicara soal hukum, masih terkenal sekali di publik kata-kata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mitigasinya sebenarnya seperti apa sih Pak untuk Anda meminimalisir terjadinya seperti ini? Saya kira itu persepsi publik yang memang tidak bisa kita hindari. Tetapi saya kira bagaimana kita menjawab supaya persepsi publik itu bisa ditepis, yaitu tentunya melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu tidak hanya kasus yang menjerat para elit, para pejabat, tetapi juga kasus-kasus lainnya semua diproses. Tapi menarik kalau kita bahas soal ini, nanti larinya jadi terkait dengan hukum kriminal sosial. Tapi kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih.